Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan kedua di grup B ini di Piala AFF ASEAN Cup, di mana Timnas Indonesia dengan target yang hanya regenerasi dari Bapak Erick Thohir. Jika menjadi finalis dari ajang ini, maka itu adalah bonus. Jadi kecerdasan Bapak Erick Thohir dalam menurunkan pemain dari timnas U22 ini adalah targetnya adalah regenerasi. Jadi seperti yang dikatakan oleh para pengkritik, kritikannya, kenapa timnas Indonesia tidak menurunkan senior, kenapa Indonesia hanya meremehkan dari Piala AFF ini. Jadi kalau full squad dengan penurunannya adalah full senior, maka jika dari beberapa pemain yang memang mentah di round 3 kualifikasi Piala Dunia itu cedera, maka siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan juga rugi. Dengan kecerdasan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga gebrakannya, bahwa Bapak Erick Thohir di sini tidak tinggal diam. Jadi menurunkan U22 adalah hal yang baik dan juga bagaimana menatap dari SEA Games. Viral Bung Toel marah, pemain mahal kenapa nggak dipakai? STG itu prinsip yang sudah dibekali barang-barang mahal, peluru mahal, amunisi mahal, yang namanya naturalisasi. Yang effortnya itu adalah effort politik negara. Gitu loh. Sesuatu yang nggak diberikan kepada semua orang. Bahkan yang dua terakhir, Mes dan Eliano, itu adalah sangat dalam tempo yang cepat-cepatnya. Tapi bahkan itu pun tidak dipakai. Terus besok mau minta siapa? Kevin Dick yang saya dengar. Terus setelah itu siapa lagi? Saya melihat para pemain Myanmar ini kaget juga dengan kecepatan yang dipunyai oleh para pemain kita itu di babak kedua. Kan ini kan pemain-pemain muda yang penuh energi ya. Jadi ini ada sisi positifnya juga dengan masuknya banyak pemain muda untuk bermain di Piala AFF. Energinya luar biasa loh. Switching play-nya tuh cepat banget. Dan jika teman-teman menilai, ini kok permainannya beda banget ya dengan timnas senior ya. Ya ini timnas senior, cuman kan beda banget sih dengan para pemain senior. Wajar. Ini pemain-pemain yang masih dalam progres. Banyak yang usianya masih di bawah 21 tahun. Mungkin jika Anda yang dikasih sepatu, dikasih seragam untuk main, mungkin Anda udah main ceret duluan di atas lapangan ya. Jadi saya pikir tolong jaga jari-jari kalian, jaga juga mulut kalian. Ya, hargailah perjuangan dari para pemain. Kemarin kita menurunkan tim muda yang usianya 20,5, mungkin 20,5, 20,9, yang termuda di Asia Tenggara. Ya memang kembali, kalau kita mau konsisten prestasi, ya kita harus terus regenerasi. Apalagi di Liga, saya mengucapkan terima kasih, klub-klub juga sudah menerapkan usia U22 itu harus main 45 menit. Ya, U23. Lalu di Liga 2 pun kita terapkan U21-nya. Jadi memang ini berjenjang. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang. Yang dari Elite Pro Academy, dari Liga 2, Liga 1, ataupun beberapa pemain yang memang masih umurnya sesuai yang bisa dilibatkan. Walaupun kemarin saya lihat Coach Sintayong masih memanggil pemain seperti Asnawi, Arhan, yaitu pilihan pelatih, ya. Dan kita lihat memang cukup berat persaingannya di AFF. Tapi ini kan kembali, walaupun kita tidak punya target, ya kita harus berikan yang terbaik. Ya, dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, ya. Mereka juga bermain kemarin ngotot, yang akhirnya menang 1-0. Dan ini juga perlu dicatat untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Dan sepertinya AFF juga ada kejuaraan U23 nanti di bulan Juli tahun depan. Yang kalau tidak salah juga kita sedang memperpose kita jadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik. Karena saya yakin membuat tim yang konsisten, ya dengan prestasi yang juga baik, ya memang program PSSI-nya harus baik, ya pemainnya baik, pelatihnya baik, sehingga kita bisa berkoordinasi menjadi sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten seperti yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, ini adalah merupakan sekakman dan juga bagaimana membungkam para elit-elit, baik itu elit kritikus, baik itu elit mafia. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa dalam ajang Piala AFF ini, tak sedikit dari para mafia berkiprah dalam, baik itu ya, bukan hanya soal dari pengurangan skor, tetapi
soal bagaimana mengatur dari wasit yang harusnya kartu merah malah hanya kartu kuning. Yang harusnya pelanggarannya harus ada kartu, tapi tidak ada kartu. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silahkan ditulis di kolom komentar. Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Erwin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Baik, Mas Erwin, kalau kita melihat menandai kiprah Indonesia di Piala AFF 2024 begitu ya, dengan kemenangan tipis, walaupun tipis tapi tetap menang 1-0 Indonesia bertandang dengan Myanmar. Anda mencermatinya bagaimana permainan kemarin? Oke, yang pertama, pertandingan pertama itu selalu seringkali tidak mudah untuk dilalui oleh tim manapun ya dalam sebuah turnamen. Yang kedua, Indonesia bisa menang, itu merupakan sebuah modal. Dan yang ketiga adalah Indonesia ini banyak menampilkan pemain-pemain muda. Ada pemain-pemain yang mayoritas masih berusia di bawah 22 tahun. Bahkan pemain seperti Arkan Kakak yang main sebagai striker itu usianya masih 17 tahun. Secara keseluruhan memang menang, tapi secara permainan, terutama ketika menyerang, itu Indonesia masih belum terlihat tajam ya. Golnya hanya satu, peluangnya juga nggak terlalu banyak gitu. Di babak pertama bahkan Indonesia banyak menerima tekanan dari Myanmar. Masih beruntung ya, barisan pertahanan terutama kiper Cahya itu masih bisa mempertahankan gawangnya, nggak kebobolan. Jadi PR-nya masih banyak. Ini resiko yang harus dihadapi memang oleh Coach Sintayong karena memutuskan untuk membawa pemain yang berusia di bawah 22 tahun. Karena lawan-lawannya ya kayak Myanmar semalam itu pemain-pemain yang sudah matang ya, yang sudah senior. Tapi karena memang proyeksinya tim ini kan mau dimainkan untuk persiapan SEA Games 2025 tahun depan di Thailand bulan Desember, sama kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Jadi memang ini progres yang harus dijalani, masih proses. Overall modal kemenangan 1-0 itu sangat berharga, apalagi kalau mengingat bahwa lawan di grup ini yang paling berat Vietnam. Vietnam kemarin menang lawan Laos 4-1 di kandang Laos. Dan satu lagi yang harus diingat adalah jadwalnya ini ketat sekali turnamen. Setelah main hari Senin di Myanmar, Indonesia pulang ke Solo main lawan Laos hari Kamis. Nanti habis lawan Laos, hari Minggu sudah main lagi lawan Vietnam di Hanoi. Jadi ini pertandingan yang melelahkan karena harus home and away dan jaraknya sangat singkat. Ini yang harus dihadapi oleh semua tim tentunya, dan harus diantisipasi dengan baik. Baik, Mas Erwin, tadi selain usia ya yang kemudian disinggung, kalau Anda melihat komposisi yang diracik oleh Coach Sintayong tadi malam ini apa sudah maksimal? Kalau dilihat maksimal atau enggak, kelihatan ketika di starter ya, terutama di lini serang, waktu Rafael Strike dan Asnawi Mangkualam masuk, kelihatan permainannya berbeda, lebih tajam, lebih rapi, dan akhirnya bisa mencetak gol. Dari situ, kalau indikatornya itu ya, kelihatan bahwa pemain-pemain yang diturunkan sebagai starter semalam belum terlihat terlalu in ya dalam permainan gitu. Dan ketika yang masuk itu pemain yang lebih berpengalaman, lebih sering bermain di tim senior, di timnas senior seperti Asnawi dan Rafael, itu mereka bisa menjadi pemain yang mengubah jalannya permainan, bahkan bisa mencetak gol. Asnawi ya, meskipun yang dinyatakan gol itu bunuh diri dari kiper Myanmar, tapi tendangan dari Asnawi yang membuat itu menjadi gol kan. Jadi yang ditampilkan sebagai starter, kalau misalnya mau dibandingkan, memang Asnawi dan Rafael itu cocok untuk dijadikan starter. Tapi sekali lagi, ini turnamen yang padat ya, yang harus home and away, butuh stamina fisik, dan tentu butuh rotasi yang benar-benar harus dimanfaatkan secara maksimal gitu oleh semua pemain, dan strategi dari Coach Sintayong memang yang seperti itu. Baik. Mas Erwin, ya. Tapi Mas Erwin, kalau Anda melihat apa pertimbangan dari Coach Sintayong untuk kemudian ini baru mengeluarkan Asnawi ya di babak kedua? Ya, itu rotasi. Rotasi karena jadwal yang padat, dan sangat mungkin kalau untuk Rafael Strike itu kan baru sampai ya, baru bergabung dengan tim belum lama itu, mungkin hanya sekitar sehari setengah gitu ya, langsung bergabung dengan tim. Ya, pertimbangan tenaga juga belum terlalu maksimal kalau pemain yang baru bergabung gitu ya. Dan satu lagi, kalau misalnya memainkan pemain-pemain yang lebih muda, yang lebih minim pengalaman, tentu akan memberi jam terbang. Ini yang sangat penting juga sih, dan semalam memang hasilnya nggak terlalu signifikan gitu ya, apa
yang ditampilkan oleh pemain-pemain muda seperti hoki atau rekan kakak, tapi yang penting adalah di pertandingan pertama yang biasanya nggak mudah, Indonesia bisa menang. Ya, Mas Erwin, kalau melihat kan secara penguasaan bola ini sebenarnya Indonesia cukup unggul begitu ya, tapi agak kesulitan mencetak gol sampai di menit-menit 70 lah ya. Tapi kalau Mas Erwin sendiri melihat apa yang kurang nih sebenarnya yang bisa diperbaikan untuk pertandingan selanjutnya? Apakah dari lini serangan kita atau koordinasi antar pemain atau seperti apa? Oke, yang pertama dari belakang dulu. Yang lini belakang tentu harus lebih rapi dalam koordinasi ya, terutama kelihatan kelemahannya di babak pertama. Beberapa kali Myanmar bisa melakukan tendangan on target ya, yang beberapa kali juga digagalkan oleh penjaga gawang. Yang pertama itu koordinasi di lini belakang. Lini tengah ini menurut saya yang paling lumayan ya, paling rapi. Ada di situ ada Arkan juga, namanya Arkan, bukan kakak. Kalau kakak yang di depan, Arkan Fikri di lini tengah ini cukup rapi menjadi pemain tengah yang mengkoordinir serangan. Nah, PR terbesarnya memang di lini depan. Di lini depan ini ada hoki, ada Arkan kakak yang kelihatan kurang bisa untuk mendapatkan bola, juga sulit, menciptakan peluang juga susah gitu. Memang di situ ada Marcelino Ferdinand, pemain yang salah satu pemain muda yang paling berpengalaman ya. Dia main di tim senior juga sudah sering gitu, tapi memang secara koordinasi masih belum terlalu rapi dengan dua rekan-rekan yang ada di depan itu. Jadi 3 orang pemain depan itu masih kelihatan kurang rapi dalam berkoordinasi. Baik, tapi kalau melihat Ferdinand tadi sudah disinggung oleh Mas Erwin juga, kalau lihat bagaimana kemudian strategi dari Coach Sintayong ini kan keseringan ditaruh di penyerang sayap begitu ya. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Mas Erwin? Nggak apa-apa. Marcelino ini pemain yang versatile, bisa dimain di sayap kiri, sayap kanan, bisa bermain di belakang striker, atau kalaupun terpaksa bisa sebagai pemain gelandang tengah. Jadi memang pemain yang seperti ini yang memang dibutuhkan, dengan peran yang seperti semalam free roll gitu ya, bisa masuk dari mana aja. Kalau menyerang itu memang menjadi pemain yang dibutuhkan. Cuma masalahnya dia kan nggak bisa kerja sendirian, harus diimbangi oleh rekan-rekannya dari lini tengah, dan terutama kalau dimainkan sebagai pemain sayap, pemain-pemain depan yang lain itu juga harus bisa mengerti gitu seperti apa maunya Marcelino gitu. Mungkin kalau dia main di tim senior dengan waktu latihan yang lebih lama, dengan pengalaman menit bermain yang lebih lama gitu ya, dengan rekan-rekannya, itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan struggling, nggak kelihatan kesusahan. Tapi ketika bermain dengan rekan-rekannya yang minim jam terbang, terutama di level senior seperti turnamen seperti ini, dan menghadapi pemain senior seperti pemain-pemain Myanmar, ini yang bisa menjadi kendala ya kalau nggak diperbaiki. Karena sekali lagi lawan di grup ini yang paling berat itu adalah Vietnam, dan kita harus bermain di Vietnam gitu ya. Sebelum melawan Vietnam harus bisa memanfaatkan pertandingan lawan Laos di hari Kamis. Mas Erwin, kalau melihat kan tadi Mas Erwin mengatakan lawan terberat kita adalah Vietnam dan kita harus bertandang ke kandang Vietnam begitu ya. Tapi bagaimana melihat posisi kedua Indonesia di grup B ini, peluangnya nanti akan seperti apa? Melihat lawannya ini kan tak mudah. Ya, yang lolos ke babak semifinal adalah 2 tim terbaik di masing-masing grup. Sekarang Indonesia sudah punya modal kemenangan lawan Myanmar ya. Kalah selisih gol dari Vietnam yang menang lawan Laos 4-1, sehingga sekarang ada di posisi 2. Ya, menurut saya peluang masih sangat terbuka lebar ya, asalkan bisa memanfaatkan terutama pertandingan lawan Laos. Ya, Laos ini bisa dilihat dari skor, mereka adalah tim yang paling lemah di grup. Jadi pemain-pemain Indonesia nanti hari Kamis main di Solo harus bisa memanfaatkan. Yang pertama, tampil tajam supaya selisih golnya membaik, karena Vietnam menang lawan Laos 4-1 ya. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki permainan dengan harus bisa lebih rapi mainnya. Dan yang ketiga, bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini juga harus tepat dan harus maksimal. Karena apa? Selisih pertandingan dari lawan Laos ke lawan Vietnam itu hanya Kamis main, Jumat, Sabtu, Minggu sudah main lagi. Selisihnya 2 hari dan harus traveling, harus berpindah kota, berpindah negara ke Vietnam. Jadi tenaga pemain ini benar-benar harus diperhitungkan, benar-benar harus dilihat siapa yang cocok main untuk lawan Laos, siapa yang cocok main lawan Vietnam, siapa yang benar-benar dibutuhkan, terutama ketika menghadapi Vietnam. Ini harus dipikirin idealnya harus dipikirin dari pertandingan melawan Laos sih.
Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.